en búsqueda de un paso más bajo. Dale, Panchito, quiero ganar, quiero ganar. A tu prima le... ¡Toma! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Society of the Snow. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan kisah tragis kecelakaan pesawat Angkatan Udara Uruguay di Pegunungan Andes pada Oktober 1972. Anggota klub rugby amatir Old Christian Club dari Montevideo di negara Uruguay akan berlaga di Santiago, Chile. Klub rugby itu dijadwalkan bertanding melawan klub asal Inggris Old Boys Club. Presiden klub lantas menyewa pesawat milik Angkatan Udara Uruguay untuk mengakomodasi perjalanan klub itu. Mereka bertolak menuju Santiago dengan melintasi Pegunungan Andes dengan penerbangan 571. Tapi pesawat itu mengalami insiden fatal sebelum tiba di Chile. Pilot keliru dalam mengidentifikasi pesawat sehingga berujung jatuh ke lembah tinggi di Andes. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pemain rugby asal Uruguay yang berhasil memenangkan permainan. Untuk itu mereka pun akan melanjutkan permainan ke suatu kota di negara Chile. Mereka pun kemudian menyewa pesawat Angkatan Udara untuk menghemat biaya. Ketika perjalanan dimulai, mereka semua merasa sangat senang, sebab itu baru pertama kalinya mereka naik pesawat. Tapi ketika melewati pegunungan es di perbatasan Chile, seorang co-pilot tiba-tiba berpindah ke bangku belakang. Dia terlihat sangat panik. Tak lama setelah itu guncangan kuat terasa di dalam pesawat, hingga pada akhirnya pesawat pun mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut terbelah menjadi dua bagian. 10 minutos estamos aterrizando en Santiago. ¡Toma! En búsqueda de un paso más bajo. Nando, cinturón, Nando. Buenas tardes, damas y... Seorang pria bernama Roberto pun tersadar lebih dulu dan mencoba menyelamatkan teman-temannya. Kini dari 45 penumpang, hanya 33 orang yang bisa menyelamatkan diri dari insiden itu. Beberapa orang pun kemudian mendatangi pilot. Mereka berharap bisa meminta bantuan. Sayangnya pilot mereka telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Nos caímos en la montaña, somos uruguayos. Necesito que me digas cómo funciona la radio. Ketika malam hari mereka semua merasa sangat kedinginan hingga menusuk tulang. Mereka pun berusaha memejamkan mata, berharap pagi akan segera tiba. Abrázame fuerte, Pancho. Agárrame fuerte las manos. Keesokan harinya mereka bangun dengan bahagia, sebab mereka masih bisa selamat dari dinginnya malam. Sebagian dari mereka kemudian keluar dari pesawat dan mencoba berunding bagaimana mereka bisa bertahan hingga bantuan tiba. Untuk sementara waktu mereka pun mencoba membuat ruangan di dalam pesawat yang bertujuan untuk mengurangi hawa dingin saat malam hari. 3 hari pun telah berlalu. Beberapa orang pun mulai mengalami sakit karena tak tahan dengan cuaca dingin yang ada di pegunungan itu. Di samping itu stok makanan mereka juga tinggal sedikit dan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Ketika siang hari, seorang pria bernama Numa pun mendengar suara helikopter yang melintas di atas langit. Dengan bergegas mereka semua mencoba berteriak untuk meminta pertolongan. Akan tetapi helikopter itu terus bergerak seakan tak mempedulikan mereka. Karena kejadian itu Numa pun mengajak beberapa orang untuk naik ke atas gunung. Dengan perbekalan seadanya, Numa dan beberapa orang lainnya pun mencoba mendaki gunung, berharap bisa menemukan bantuan.
Ketika sudah setengah jalan, akhirnya mereka tahu mengapa helikopter tadi tak mempedulikan mereka. Sebab dari ketinggian setengah gunung saja mereka yang ada di bawah tak terlihat. Di hari ke-8 stok makanan mereka pun sudah tak ada lagi. Sebagian orang terpaksa memakan koreng di tubuhnya yang mengering karena merasa kelaparan. Tapi sebagian dari mereka memilih untuk berpuasa dan berharap bantuan akan segera tiba. Keesokan harinya seorang wanita pun harus mengembuskan nafas terakhirnya karena tak tahan lagi dengan hawa dingin di sana. Oleh karena itu Numa pun berpikir jika mereka tak boleh diam saja dan bilang tanpa adanya sinyal ponsel, mereka semua tak bisa meminta pertolongan. Numa kemudian teringat jika di ekor pesawat terdapat walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk meminta pertolongan. Tapi mereka juga merasa bingung di mana harus mencari jatuhnya ekor pesawat. Di hari ke-12 mereka semakin kelaparan karena tak ada makanan sama sekali. Seorang pria bernama Nando kemudian mengajak teman-temannya untuk memakan jasad dari teman mereka. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk mengganjal perut, tapi beberapa orang pun menolaknya dan memilih untuk berpuasa saja. Keesokan paginya, mereka pun menemukan sebuah radio yang terdapat di sebuah koper. Mereka pun bergegas mencoba menghidupkan radio itu untuk mendengarkan berita terbaru. Tak diduga terdapat berita yang menginformasikan tentang pencarian mereka yang terpaksa dihentikan. Hal ini karena para tim SAR tak mendapatkan hasil sedikit pun. Mendengar hal itu, mereka semua pun merasa bersedih dan tak punya harapan untuk hidup. Di hari ke-15, Numa bertekad mendaki gunung lagi untuk mencari ekor pesawat yang di dalamnya terdapat walkie-talkie. Tanpa adanya persiapan yang matang, Numa dan beberapa temannya yang mendaki pun membeku di tengah malam karena cuaca yang sangat dingin. Pagi harinya teman dari Numa yang bernama Vito mengajak mereka semua untuk kembali ke pesawat. Tanpa berpikir panjang, Numa pun menyetujuinya. Setelah sampai di pesawat, Roberto bertanya kepada Numa tentang apa yang dia temukan di atas gunung. Numa pun menjawab jika dia hanya menemukan beberapa mayat yang membeku. Di sore harinya Numa tak sengaja melihat Roberto dari jendela pesawat yang mencoba berjalan di tengah badai salju. Numa pun tak heran jika Roberto memiliki tekad yang kuat, sama seperti saat bermain rugby. Di hari ke-17 ketika mereka tengah bersantai, sebuah badai salju pun menghantam pesawat mereka, yang membuat mereka pun malah terkubur di dalam salju. Akibat kejadian itu, beberapa orang pun kembali tewas. Akibat kejadian itu mereka semakin merasa frustasi, sebab keadaan yang malah semakin parah. Beberapa dari mereka terpaksa memakan jasad yang masih ada untuk mengganjal rasa lapar. Di hari ke-20 mereka semua masih terkubur di dalam pesawat. Numa yang tak tahan lagi, dia pun mencoba menendang jendela pesawat hingga membuat kakinya terluka. Karena usahanya itu, mereka pun akhirnya bisa kembali melihat matahari setelah 3 hari terkubur. Mereka semua kemudian mencoba menggali salju dan mencoba membuat ruangan di dalam pesawat seperti sebelumnya. Di antara mereka pun kembali ada yang menghembuskan nafas terakhirnya karena cuaca dingin yang ada di dalam pesawat. Numa kemudian mengajak beberapa temannya, yaitu Nando, Roberto, dan juga Fernando. Mereka berempat mencoba menyusuri ke arah barat, yang merupakan jalan ke arah depan. Sebagian orang pun sempat menolak Numa untuk pergi, sebab melihat kondisi Numa yang terluka akan menghambat perjalanan. Tapi Numa tetap bersikeras untuk pergi. Baginya nyawa mereka semua sangatlah berharga. Kemudian mereka berempat pun mulai melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Numa pun tersungkur karena kondisi kakinya yang terluka. Roberto pun kemudian memutuskan untuk kembali ke pesawat, tapi Numa menolaknya. Numa menyuruh teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan, sedangkan dirinya akan kembali sendiri ke pesawat, sebab jika mereka semua kembali perjalanan akan sia-sia. Sekembalinya Numa ke pesawat, dia pun dihampiri oleh temannya, yang bertanya apakah harapan hidup masih ada untuk mereka. Numa pun menjawab jika harapan pasti ada jika mereka mau berjuang. Pria itu kemudian kembali bertanya, mengapa Numa mengkhawatirkan nyawa mereka semua, hingga harus mengorbankan dirinya. Numa pun menjawabnya, terkadang dia berpikir untuk menyerah saja dan menunggu ajal datang. Tapi bagi dirinya keadaan mereka ini, bagaikan permainan rugby yang berada di final, pilihan berada di tangan mereka. Jika memilih diam saja maka mereka yang kalah. Numa tak ingin hal itu terjadi.
Di hari ke-35, Roberto mengabarkan kepada Numa setelah kembali dari pencarian ekor pesawat. Roberto mengatakan jika dia berhasil menemukan ekor pesawat dan walkie-talkie yang mereka cari. Tapi walkie-talkie itu tak berfungsi. Dia membutuhkan seorang yang ahli di bidang elektronik. Seorang pria pun kemudian menawarkan dirinya jika dia bisa memperbaikinya asalkan kondisinya tak parah. Dengan bergegas, Roberto pun langsung mengajak pria itu ke tempat dari ekor pesawat berada. Setelah melihat kondisi walkie-talkie itu, dia pun mengatakan jika akan sedikit lama untuk memperbaikinya. Dengan demikian, dia pun hanya memiliki waktu memperbaiki kurang lebih 3 jam sehari. Sebab mereka harus pergi ke ekor pesawat pada pagi hari dan pulang ke badan pesawat pada sore hari. Berhari-hari pun telah mereka lalui untuk memperbaiki walkie-talkie tersebut dan selalu berharap akan dapat digunakan. Walkie-talkie pun akhirnya selesai diperbaiki. Saat dinyalakan, percikan api pun keluar dari beberapa kabel yang menandakan jika mereka tak berhasil memperbaikinya. Kini harapan mereka pun kembali pupus. Fernando yang menemukan kamera di bawah es, dia pun mencoba memotret teman-temannya sebagai kenang-kenangan jika mereka tak selamat nantinya. Di hari ke-60, Numa memberikan pesan kepada Roberto agar tak memiliki pikiran untuk menyerah. Numa juga mengatakan jika nyawa mereka semua berada di tangan Roberto, sebab hanya dialah yang memiliki fisik yang kuat. Keesokan paginya, Numa menghembuskan nafas terakhirnya karena luka di kakinya yang semakin parah. Tak ingin menyia-nyiakan kematian dari Numa, Roberto pun mengajak 3 orang untuk ikut pergi ke arah barat. Sebab Roberto melihat sebuah gunung yang tak ada salju di sana. Beberapa hari pun telah berlalu. Roberto dan teman-temannya terus melakukan perjalanan. Ratusan kilometer telah mereka lalui, hingga akhirnya terlihat pegunungan yang mereka tuju. Roberto mengatakan jika kemungkinan 7 hari lagi mereka akan sampai ke sana. Tapi mereka juga terkendala dengan makanan yang sudah semakin menipis. Kedua temannya pun memutuskan untuk kembali dan memberikan stok makanannya kepada Roberto dan juga Fernando yang ingin melanjutkan perjalanan. Dengan sekuat tenaga, Roberto dan Fernando pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, Roberto terus teringat ucapan Numa yang menjadi motivasinya untuk terus melangkah. Di hari ke-72, mereka berdua pun akhirnya tiba di sebuah gunung yang penuh dengan vegetasi pepohonan. Selain itu, terdapat aliran air yang sangat segar di sana. Dengan bergegas, Roberto dan Fernando pun mencoba mencari makanan dan meminum air di sana. Ketika tengah beristirahat, Roberto bertemu dengan polisi hutan yang tengah berpatroli. Dengan sangat senang, mereka berdua pun berteriak dan mengatakan jika mereka adalah korban pesawat militer Uruguay yang menghilang di perbatasan pegunungan Chile. Mendengarnya, polisi itu pun langsung menghubungi tim SAR dan mengatakan jika dia berhasil menemukan tim rugby dari Uruguay. Pada akhirnya mereka semua yang tersisa kini berhasil diselamatkan. Ketika bantuan tiba, tangis lega dan bahagia pun terlihat di wajah mereka. Bagi mereka, hal ini bagikan sebuah mimpi yang tak nyata. Tepat pada hari ke-72, mereka semua pun berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Ketika perjalanan ke rumah sakit, ratusan wartawan menunggu kedatangan mereka dan bertanya bagaimana mereka bisa bertahan selama 2 bulan lebih. Bahkan beberapa dokter pun juga tak menyangka jika mereka bisa bertahan selama itu. Roberto dan Fernando juga tak akan melupakan jasa dari Numa yang terus memberikan semangat kepada mereka. Kemudian, film pun akhirnya tamat. Itulah cerita film Society of Snow. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sob, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.